Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya banggakan. SMP 3 Weleri. Kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial, meskipun terbatas waktu. Kita akan belajar bersama terkait dengan penggunaan peningkatan LMS model kita di SMP 3 Weleri. Kita langsung saja, kita akan menggunakan aktivitas yang baru. Ya, sebenarnya tidak baru, cuma kita belum pernah menggunakannya. Yang pertama, biasa kita login dulu di LMS kita, smp3weleri.sc.id. Kita masuk sesuai user kita. Kita masuk ke kursus kita. Saya masuk ke mencontohkan ke kursus saya ya. Gambaran saja, aktivitas ini yaitu tentang memasukkan materi yang bisa berbagai macam materi yang berbeda, baik itu berupa yang biasa mungkin halaman, atau materi yang ada di artikel atau buku-buku paket yang sudah dirangkum juga bisa. Memasukkan video pembelajaran juga bisa, baik itu video kita sendiri atau link-link YouTube pembelajaran juga bisa, dan gambar-gambar yang berupa pembelajaran juga bisa. Kita contohkan sedikit. Jangan lupa kita untuk membuat materi atau mengedit materi, kita turn editing on. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Aktivitas lesson ini contoh aktivitas lesson. Nah, biasanya logonya seperti ini, ada warna hijau ini. Saya klik pengertian jujur, amanah, istiqomah. Nah, nanti ini bentuknya itu ada per halaman, halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan seterusnya. Nah, nanti misalnya nih, halaman ini berarti tentang jujur. Setelah selesai kita klik lanjut. Nah, tentang amanah, dan seterusnya, lanjut lagi. Nah, kita bisa kembali ke jujur dengan klik kembali ke jujur. Jadi nanti tiap halaman kita berikan fungsi tombol ini untuk mengarahkan materi yang mana. Nah, jika amanah sudah, lanjut. Nah, nanti muncul materi berikutnya. Jadi tidak hanya materi tadi yang sudah di awal saya sampaikan, bisa memasukkan video kita atau link alamat video dari YouTube juga bisa. Kalau untuk memasukkan alamat dari YouTube mungkin dulu sudah saya pernah sampaikan berupa penyematan, itu nanti juga bisa. Tapi kali ini kita akan memberikan materi yang dasar dulu, nanti biar mudah diterima oleh Bapak Ibu guru semua. Oke, kita mulai dari awal. Kembali ke kursus saya. Jadi sebelum memasukkan materi, otomatis Bapak Ibu guru sudah menyiapkan materinya. Tentu saja mau masukkan materi, kita masuk ke semester 2. Dan sambil belajar kita sambil mengisi materi. Mungkin materi saya tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kita cek dulu. Nah, ini di materi ini saya misalkan memasukkan materi yang aktivitasnya berupa lesson. Seperti sudah di turn editing on, kita klik add activity or resource. Kita cari yang berbunyi lesson atau pelajaran ya. Klik. Kita halaman awal atau materi awal kita beri judul apa, bebas ya. Jadi tidak harus sama dengan materi judul bab dari buku paket. Jadi terserah kita. Misalnya saya memberikan materi tentang dalil tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf misalnya. Nah, itu judulnya. Kita nanti kontennya, deskripsinya kita kosongi saja. Kita buat rumahnya dulu ibaratnya. Kita buat rumah untuk lessonnya.
save dan return to course. Setelah itu, nah ini sudah muncul, atau judulnya tentang ini juga bisa. Kita klik. Nah, nanti bentuknya seperti ini, ada preview, edit, report. Nah, konten yang bisa atau materi yang kita berikan bisa berupa question, add cluster, add content page, dan add question pack. Nah, yang kita pelajari sekarang untuk memasukkan materi yang berupa content specs. Jadi content pack itu bisa dimasukkan berbagai macam file, tidak hanya dari bentuk tulisan saja, video juga bisa. Nah, misalnya dalilnya, dalil tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, nanti materi kita masukkan di teks konten ini, di kotaan ini. Kita cari dulu materinya. Nah, misal ini saya sudah masukkan di Word. Mungkin sampai sini saja dalil-dalilnya. Kita copy, kita tekan di sini. Nah, ini kan biasanya kalau gambar, kalau langsung diambil dari file akan muncul seperti ini. Makanya kita bisa mengantisipasi caranya. Kita meletakkan di mana, mungkin kita sudah punya gambarnya. Nah, kita klik ada ini, kita klik insert or edit image, kita klik. Kita memasukkan gambar yang mungkin kalau langsung di copy dari Word tidak bisa. Ini saya sudah menyiapkan gambarnya. Kita choose file, pilih di mana gambar kita disimpan. Nah, ini di picture saya cari surat Anissa. Kita upload this file. Jangan lupa ketika memasukkan gambar kita list yang this image is decoration only, jadi untuk dekorasi. Save image. Nah, nanti besar kecilnya bisa kita ubah sesuai tadi ukuran dekorasinya. Nah, ini udah muncul. Jika ada gambar lagi nanti tinggal kursornya letakkan di mana, kita upload lagi filenya itu di mana, kita save lagi, dan seterusnya. Nah, ini kita sudah membuat halaman pertama tentang materi tersebut yang berupa dalil-dalilnya. Nah, di sini nanti di bawah ada beberapa konten 1, konten 2, konten 3. Ini adalah bentuk dari tadi klik linknya mengarah kemana. Karena ini baru halaman pertama, kita tulis di spek dengan judul mungkin dalil ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kita save. Nah, nanti kita sudah membuat halaman atau materi pertama. Nah, kita nanti bisa preview. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau di preview nanti anak itu bisa melihat seperti ini. Nah, karena ini baru satu materi, kita buat lagi untuk halaman berikutnya. Oke, kita edit, klik edit. Nah, kita masuk di action ini, kita cari tadi awal seperti di awal tadi halaman 1 atau materi pertama, kita sama add content page. Halaman kedua, materi kedua tentang kandungan ayat ikhlas, sabar, pemaaf. Nah, kontennya kita masukkan lagi materi kita kopikan juga boleh. Kandungan dari 3 surat tersebut. Kalau memang nanti terlalu banyak, bisa buat teks lagi. Mungkin kalau terlalu banyak atau halaman itu penuh,
maka bisa dibuat halaman berikutnya lanjutan seperti itu. Jadi terserah kita untuk membuat halaman itu menjadi berapa. Nah, ini halaman kedua atau materi kedua tentang kandungan ayat-ayat tadi. Nah, kita atur lagi. Tadi konten 1, halaman 1 itu tentang dalilnya. Kita sebagai preview saja. Tadi kita sudah membuat judulnya dalil. Nah, kita klik saja. Nah, ini kita tulis saja kembali ke dalil. Karena ini materi kedua, konten 2 berarti adalah this page atau halaman ini tentang kandungan surat. Nah, untuk next berikutnya nanti halaman ini akan muncul. Untuk halaman ketiga itu apa? Kita beri judul juga boleh. Mungkin tentang contoh ikhlas, sabar, pemaaf. Jangan lupa kita save page. Nah, setelah itu kita sudah memasukkan 2 materi atau 2 halaman yang berupa materi yang sudah kita berikan. Kita cek lagi, kita preview lagi. Nah, ini halaman yang pertama. Nah, tadi kelupaan belum saya berikan link ke arah halaman kedua. Kita edit. Jadi berarti yang ini ya, yang ikhlas sabar, kita edit. Nah, lupa tadi next page ya, next page tentang kandungan, kelupaan tadi Bapak Ibu, kandungan surat. Jadi untuk melangkah ke halaman kedua harus kita buat link kliknya atau link untuk menuju ke halaman 2, kita save. Nah, kita preview lagi, kita cek bentuknya seperti apa. Nah, ini halaman yang pertama tentang dalil-dalilnya. Nah, ini sudah muncul. Kita lanjut ke misal karena materi kedua kandungan surat. Nah, kita buka isinya apa sih dari Pak Sugeng itu. Nah, tentang kandungan ini nanti anak membaca. Oh, masih ada halaman ketiga tentang contoh. Kita tadi sudah buat link lanjutannya, tapi kita belum mengisinya. Nah, masih kosong, maka kita tinggal mengisi, klik edit. Nah, ini ya, pas di halaman kedua kita next page. Add content page ya maksudnya, maaf. Nah, kita beri judul contoh ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya, kita copy saja. Kita copy. Kita ulang lagi, hilang tadi Bapak Ibu. Kita kopikan sampai mana batasnya. Kita masukkan di teks kontennya. Nah, ini untuk materi halaman ketiga tentang contoh-contoh ikhlas, sabar, pemaaf. Nah, tadi konten ketiga ini kita bisa, konten ke-1 bisa isi preview spec atau berarti halaman sebelum ini yaitu kandungan. Kita klik saja kandungan ayatnya sudah ada. Terus konten yang kedua ini kita isi di spek saja ya, tidak terlalu banyak nanti link tombolnya, nanti membingungkan. Yang ini tadi kandungan di judul, karena kalau tidak diberi judul tidak bisa kandungan ayat. Ini
contoh. Nah, yang konten 3 ini bisa kita alihkan kembali ke halaman awal. Yang dalil-dalil tadi yang materi pertama, kita cari saja dalil ini. Nah, kita klik saja, berarti nanti kalau mengeklik itu kembali ke sana. Atau dalil kita save. Nah, kita sudah membuat 3 materi. Nah, kita contohkan 3 saja. Kita preview. Nah, contoh halaman pertama, klik kandungan surat. Nah, sudah dibaca kandungan surat, contoh-contoh. Ya, contoh-contoh misalnya mau mengulang lagi ke kandungan ayat, kita kembali ke halaman sebelumnya. Contoh-contoh. Nah, ini contoh. Nah, karena ini contoh, kita bisa mungkin mengulang lagi di halaman pertama. Kita bisa klik dalil, jadi kembali ke halaman awal. Kalau mau ditambah mungkin hanya 3, ya cukup 3 ini saja. Nah, inilah salah satu gambaran dari penggunaan aktivitas berupa pelajaran atau lesson. Nah, di sini nanti kita bisa mengatur Bapak Ibu. Jadi anak yang sudah membuka link lesson ini atau materi yang menggunakan aktivitas lesson ini, nanti anak bisa kita atur dengan memberikan pengaturan grade atau nilai. Ya, jadi contohnya, misal saya membuka yang tadi, karena tadi yang dulu tidak bisa diberikan nilai. Nah, contohnya ini. Nah, ini warnanya dengan tanda hijau ke kuning-kuningan ini. Nanti kalau kita aktifkan penilaiannya, jadi anak yang sudah membuka itu nanti bisa muncul nilainya. Jadi kita bisa menandai anak yang sudah membuka. Misal di situ lessennya tentang tugas. Boleh juga anak itu sudah membaca tugas kita belum sih, atau perintah-perintah kita. Kalau sudah, nanti otomatis terisi anak ini. Berarti kalau nilainya mungkin dinilai, kalau melihat nilai 100, maka anak itu sudah tertandai sudah melihat materi atau perintah-perintah atau tugas dari kita. Nah, itu bedanya lesson. Jadi satu aktivitas tapi bisa digunakan dari rangkaian materi, dari perintah-perintah, mungkin tugas di rumah atau nanti ada tugas kelompok dan sebagainya. Kita bisa menggunakan aktivitas lesson ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu Guru gambaran tentang lesson. Sebenarnya mudah kalau kita sudah biasa 1 atau 2 kali. Maka PR buat panjenengan semua, Bapak Ibu Guru sekalian, semoga bisa bermanfaat. Kita bisa praktekkan agar kita tidak monoton saja dalam memberikan materi. Kita juga harus memberikan inovasi yang lain buat refresh anak, biar anak itu juga melihatnya berbeda dan bisa diterima, dan anak itu mempunyai inisiatif atau perasaan ingin tahu dengan cara model seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti berjumpa lagi dalam tutorial yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajaran, salam belajar, salam sukses. Terima kasih.